Ada kalau orang percaya. Bisa. Oh, bisa berenang. Bisa. Dan dia lagi les ya? Dia itu lagi suka-sukanya renang. Jadi kemarin itu pas tahu mau renang dia semangat banget. Yang biasanya ngomong suka berenang siapa? Saya nggak pernah. Pertama saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya, dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang. Itu di tempat les teman saya. Itu di kawasan Bunda Indah. Dan kita udahan karena habis itu ada COVID. Itu aja. Dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Enggak sih, dia emang suka. Cuma sebelumnya paling bendera-bendera doang. Oh enggak, yang anak kecil. Ini anak-anak kecil di bawahnya. Terus dia Jumatan. Dia rajin Jumatan kan sama om aku di sini. Jumatan bilang, nanti pengen ini deh om nyumbangin buat anak Palestina. Katanya gitu. Nggak tahu. Udah bareng sama anak Palestina. Kayaknya mungkin ya. Ketemu dia soalnya Iya. sampai apa kan nggak teriak gitu lagu Palestina gitu. Dia ngomonginnya Palestina terus. Koin, dia ngumpulin koin. Ini mah nanti buat apa? Buat anak Palestina, buat sumbangin di sana, kasihan katanya gitu. Tidak ada saya menolak visum. Surat visum dibuat berdua oleh mantan suami saya Angger. Itu saya buat berdua. Angger yang tulis tangan, saya cuma tanda tangan. Jadi tidak ada saya menolak visum atau saya menyembunyikan CCTV, itu tidak ada, Bang. Semua kematian tidak wajar itu harus ada yang namanya otopsi. Ya memang kita menandatangani itu berdua, bertiga. Satu pihak itu kalau nggak salah polisi atau dari kolam renang. Terhitung sudah 2 pekan kasus Raden Andante, putra pasangan Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, menghebohkan jagat maya. Tidak hanya menyisakan duka, kini kepergian Dante juga memunculkan beberapa kejanggalan yang terjadi di luar proses penyelidikan pihak kepolisian. Kejanggalan itu muncul dari adanya perbedaan statement yang disampaikan oleh Tamara dan juga Angger Dimas selaku orang tua dari Dante. Dan inilah 3 kejanggalan yang terjadi di tengah kasus kematian Dante yang terangkum dalam Cumicam In-Depth hari ini. Pertama, Angger Dimas sangkal pernyataan Tamara Tiasmara yang menyebut jika Dante sudah bisa berenang. Kematian anak Tamara Tiasmara menimbulkan banyak teka-teki hingga kejanggalan yang terbilang mencurigakan. Tidak hanya dalam kasus penyelidikan, keganjilan juga muncul dari beberapa statement yang berbeda antara Tamara dengan sang mantan suami Angger Dimas. Ya, dari segelintir pengakuan yang diungkap oleh keduanya, terdapat beberapa statement yang terbilang kontras, di mana Angger Dimas justru menyangkal pernyataan mantan istrinya Tamara Tiasmara yang menyebut bahwa putranya Dante sudah bisa berenang. Sebelumnya, Tamara Tiasmara memang sempat menyatakan bahwa sang anak sudah pandai berenang lantaran mengikuti kursus renang sejak dini. Bahkan Angger Dimas juga membenarkan bahwa putra kesayangannya itu sempat ikut kursus renang saat usianya yang kala itu masih berumur 1 tahun, sebelum akhirnya berhenti karena pandemi. Oleh karenanya, Angger Dimas menyatakan jika putranya itu belum bisa berenang. Bisa berenang orang percaya. Bisa. Oh, bisa berenang. Bisa berenang. Dan dia lagi les ya? Dia itu lagi suka-sukanya renang. Jadi kemarin itu pas tahu mau renang dia semangat banget. Gitu. Nggak bisa. Enggak, dia itu baru bisa sih kalau itu. Dia baru bisa renang. Baru bisa renang tapi sudah biasa renang. Sudah biasa di air. Udah bolak-balik ya? Yang biasanya ngomong suka berenang siapa? Saya nggak pernah. Pertama saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya, dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang. Itu di tempat les teman saya. Itu di kawasan Bunda Indah. Dan kita udahan karena habis itu ada COVID. Itu aja. Dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Itu obrolannya itu ya dia udah pengen renang. Iya, jam berapa sih gitu. Iya, karena aku emang searah ya, lokasinya tuh dekat situ juga di Bekasi. Jadi
apa sih keranggan ya, jadi searah kan. Jadi aku dropin dulu, ya udah biar dia senang dulu deh, renang dulu. Gimana anak kecil kalau udah mau renang ya mesti di mobil tuh, jam berapa gitu. Jadi aku bilang ya udah deh aku dropin dulu deh, tapi kamu jangan jebur ya sampai aku datang ya, aku gituin. Nggak tahu gimana ceritanya, mungkin namanya anak-anak udah lihat air nggak sabaran. Nggak pernah. Cuman anak saya tuh selalu bilang terakhir ketemu saya sebulan ini emang nggak mau berenang gitu. Gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang. Itu obrolannya itu ya dia udah pengen renang. Iya jam berapa sih gitu. Iya karena aku emang searah ya, lokasinya tuh dekat situ juga di Bekasi. Jadi apa sih keranggan ya, jadi searah kan. Jadi aku dropin dulu, ya udah biar dia senang dulu deh, renang dulu gitu. Dia emang kayak pengen berenang. Pengen dulu, banget gitu. itu baju renangnya itu kebetulan baru beli. Dia pengen pakai itu baru. Makanya dia nggak suka renang di kolam cetek. Karena dia ngerasa oh udah bisa gitu. Aku sih bukan timbul kejanggalan atau gimana, aku cuma pengen tahu apa penyebabnya gitu sih. Pengen cari penyebabnya apa, nanti harus seperti apa, kan semuanya udah dipercayakan ke pihak kepolisian. Jadi pasrah aja sih sama semuanya gitu. Semoga aja nggak ada apa-apa. Kita udah nggak ada hubungan 3 tahun, 2 tahun. Oh berarti nggak ada komunikasi sama Nggak ada. sekali? Saya komunikasi sama anak saya langsung. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Kedua, Enger Dimas tak tahu menahu soal Dante yang peduli Palestina. Tengah diselimuti oleh duka, nama Tamara Tiasmara kini sedang ramai diperbincangkan warganet. Bagaimana tidak, alih-alih menuai perhatian karena anaknya tutup usia, Tamara justru menjadi bulan-bulanan para netizen lantaran dirinya membuka penggalangan dana untuk anak-anak di Palestina dengan mengatasnamakan anaknya sendiri. Dalam pernyataannya, Tamara Tiasmara berdalih bahwa ini merupakan keinginan terakhir sang anak untuk bisa membantu korban di Palestina. Tidak hanya netizen, sosok mantan suami Tamara, Enger Dimas pun sangat menyayangkan sikap sang mantan istri yang mengatasnamakan kepulangan putranya untuk membuka penggalangan dana. Bahkan menurut kabar yang beredar, Enger Dimas tak mengetahui jika sang anak mempunyai rasa kepedulian terhadap Palestina. Hobi gambar, cuma ini kok tumben ya yang digambar tuh anak-anak Palestina. Jadi aku baru kepikiran gitu, maksudnya baru nyambung lagi di situ. Tuh mungkin itunya dia kali pesannya. Enggak sih, dia emang suka, cuma sebelumnya paling bendera-bendera doang. Oh enggak, yang anak kecil. Ini anak-anak kecil di bawahnya. Terus Jumatan, dia rajin Jumatan kan sama om aku di sini. Jumatan bilang nanti pengen ini deh om nyumbangin buat anak Palestina, katanya gitu. Nggak tahu. Udah bareng sama anak Palestina. Kayaknya mungkin ya. Ketemu dia soalnya. Iya. Sampai apa kan nggak teriak gitu lagu Palestina gitu. Dia ngomonginnya Palestina terus. Koin, dia ngumpulin koin. Ini mah nanti buat apa? Buat anak Palestina, buat sumbangin di sana, kasihan katanya gitu. Banget Kak. Ya, pas dia nggak ada tuh langsung mikir, langsung nyambung gitu. Kayak oh pantesan ya gitu. Dia tuh anaknya kan ceria banget. Tahu kan sendiri, dia kan deket Ceriwis banget. banget. Ngomong terus ngomong. Tapi belakangan diem dia. Belakangan ini tuh kayak nggak ada semangatnya, sampai aku nyuruh bapaknya bawa ke dokter. Tuh Dante sakit Kenapa tuh kayaknya. Kata dokternya nggak apa-apa gitu, maksudnya nggak kenapa-napa. Memang sebelumnya pas ulang tahun tuh habis demam, tapi udah sembuh, badannya udah nggak pilek, udah nggak batuk, udah sembuh. Tapi lemes sampai dia tuh anak sekarang suka main Roblox ya, tahu nggak? Roblox ya. Yang main di game handphone itu. Biasanya tuh aku marah-marahin karena keseringan main handphone. Ini 3 hari handphone yang nggak dipegang. Cuma mau tidur gambar, tidur nggak gambar gitu. Ini gambar tuh Palestina, anak-anak kecil. Iya. Tuh gambarnya banyak banget ya dikumpulin. Tuh apa? Udah bareng-bareng sama anak Iya, aku bilang itu Palestina sekarang. anak Palestina mah. Ada benderanya di gambar itu, semuanya masih aku simpan gambarnya. Cuma gambar tidur gitu aja. Periang atau Yang banget, makanya pas tahu dia lemes nih, apa sih gitu. Sampai sekolah kan kadang aku yang maksa harus sekolah gitu, aku nggak boleh malas. Ini terakhir itu hari Jumat, aku nanya, kayak aku nanya gini,
kamu sekolah nggak usah sekolah juga nggak apa-apa, sampai aku gituin hari Jumatnya. Karena saking lagi lemes. Karena lagi lemes lesu gitu. Mau sekolah, sekolah. Pulang sekolah yang biasanya main Roblox sama teman-temannya gitu. Ini tidur. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Kejanggalan yang terakhir yang juga menjadi perbincangan banyak orang ialah perbedaan sikap antara Tamara dan Angger Dimas terkait surat persetujuan otopsi. Seperti diketahui sebelumnya, Tamara enggan memberikan persetujuan pada pihak kepolisian untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Dante. Sikap Tamara jelas berseberangan dengan mantan suaminya yang justru mengizinkan pihak kepolisian melakukan otopsi lantaran kematian puteranya yang dinilai tak wajar. Dan kini diketahui dari hasil otopsi dan pemeriksaan CCTV, siapa sangka jika Dante meninggal bukan karena kelalaian, melainkan pembunuhan. Dan pelakunya ialah kekasih Tamara, Yuda Arfandi. Kini publik bertanya-tanya, mungkinkah ada orang lain yang secara tidak langsung terlibat dalam tewasnya Dante yang kini menghebohkan publik? Teman-teman, semua kematian wajar itu harus ada yang namanya otopsi. Semisalnya saya jantung di jalan gitu ya, itu harus melakukan otopsi gitu. Dan waktu itu memang saya sudah menunggu dari pihak kepolisian itu pas di rumah sakit, habis itu malamnya, dan akhirnya paginya baru datang gitu polisi. Jadi ya memang kita menandatangani itu bertiga, satu pihak itu kalau nggak salah polisi atau dari pihak dari kolam renang. Tidak ada saya menolak visum. Surat visum dibuat berdua oleh mantan suami saya Angger. Itu saya buat berdua. Angger yang tulis tangan, saya cuma tanda tangan. Jadi tidak ada saya menolak visum atau saya menyembunyikan CCTV, itu tidak ada, Bang. Di awal itu polisi datang ke rumah untuk minta surat itu waktu Dante udah dimandiin posisinya. Ya gimana, kita tuh ibaratnya kayak gitu pas Dante udah habis mandi mau disolatin, kita kayak bingung aja gitu loh. Ya udahlah, bikinlah tanda tangan lah gitu. Suasana masih berduka. Aku pun tanda tangan itu, suratnya itu masih ditutup nama doang, belum ada penjelasan surat untuk apa. Karena saya nggak kuat, kata Angger, yaudah saya aja yang nulis, kamu nanti tanda tangan aja. Saya tanda tangan tanpa saya baca itu surat apa. Jadi bener-bener murni itu dibuat berdua dan ya udah gitu aja, itu masih berduka. Saya bingung itu apa, surat apa gitu, saya nggak ngerti. Makanya ada berita saya menyembunyikan CCTV lah, saya menolak otopsi lah, itu saya langsung, kapan ya saya nolak otopsi ya? Gitu, nyembunyi CCTV, kapan? Waktu meninggal saya tuh ngobrol sama orang aja nggak bisa, Dante masih depan saya, misalkan ini saya disodorin surat. Ibu mana sih yang mau baca itu surat panjang kayak gitu tuh? Nggak mungkin lah saya bisa baca, jadi saya tanda tangan aja gitu. Ya mungkin memang komunikasi saya kan sama Angger itu kan sekarang sendiri-sendiri. Ya mungkin waktu dia datang ke sini mau nyabut ya mungkin dia sendiri gitu. Jadi bukan berarti saya menolak. Kalau dari awal aku gimana ya, anak mau diotopsi kan nggak tega. Tapi kalau memang itu keputusan dari pihak kepolisian mengharuskan otopsi sih aku nggak masalah sih, demi keberlangsungan prosesnya biar cepet. Kasihan Dante-nya juga pasti dia ngeliatin kan kok kayak gini gitu. Komunikasi sama papanya Dante terakhir itu mungkin H+2 apa H+3, terus dari pihak keluarga sana aku ajak untuk kurus bareng-bareng, tapi dia bilangnya masing-masing aja gitu. Ya udah sekarang masing-masing, tapi kan nantinya pasti akan ketemu juga di tengah gitu, karena kan tujuannya satu gitu sih. Sebenarnya untuk otopsi sendiri ya kan kita belum tahu, semuanya tergantung kepolisian. Kalau memang harus ya mau tidak mau harus otopsi, tapi ya gini, kembali lagi sih aku berdoa pokoknya nggak harus diotopsi, udah bisa lah kelihatan gimana-gimananya, buktinya semoga aja cukup. Karena nggak tega aku kalau misalkan harus di otopsi gitu loh, bayangin aja nggak kuat gimana nanti eksekusinya, nggak tega.
namanya udah dimakamkan, udah tenang anaknya. Ya walaupun emang ruhnya udah nggak di situ ya, tapi kan gimana kita yang, aduh masa dibongkar lagi sih, gitu. Nggak tega lah pasti. Di mana dalam pemeriksaan ini pun kita juga hadir orang tua daripada korban, yaitu ayah kandung korban maupun ibu kandung korban, termasuk tim penasihat hukum dari ibu kandungnya. Rekan-rekan sekalian, pelaksanaan ekshumasi ini diharapkan nantinya bisa mengungkap tabir penyebab kematian daripada korban. Tentunya dalam hal ini penyidik dari Polda Metro Jaya akan mengutamakan pembuktian melalui scientific investigation crime. Hasil pemeriksaan kegiatan ekshumasi hari ini itu harus dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Puslapor Polri. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.